Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat fisik yang sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih Allah berikan kemudahan untuk terus murojaah, terus mempelajari bahasa Arab. Baik teman-teman, dalam video kali ini kita lanjutkan untuk mempelajari kitab Al-Usul Salasah wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Kita langsung buka PDF-nya halaman ke-44. Seperti biasa, Ana baca kitabnya, Ana terjemahkan, dan Ana i'rab. Jadi teman-teman nanti bisa mencocokkannya. Jadi sebelum melihat video ini, usahakan teman-teman sudah berusaha sendiri dulu ya. Jadi nanti teman-teman di bukunya atau di cetakannya bisa teman-teman coret-coret ya, mana fa'il, mana mubtada, mana khobar, mana maf'ulun bih, dan lain-lain. Jadi teman-teman tahu kata ini berkedudukan sebagai apa ya. Jadi gitu. Jadi nanti insya Allah kedepannya jika teman-teman menerjemahkan dan sudah paham kosakata, insya Allah otomatis di otak kita itu otomatis mana ini fa'il, mana ini maf'ulun bih, dan lain itu sudah otomatis ya teman-teman. Baik, langsung saja Anda bacakan kitabnya. Qala asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah Maha Tinggi merahmatinya. Law ma anzalallahu hujjatan, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atau alasan ala khalqihi, atas makhluknya atau pada makhluknya, illa hadhis surata, kecuali dengan surah ini, lakafathum, niscaya atau sesungguhnya cukuplah bagi mereka. Jadi kafat itu dia fi'il madhi, dhamir hiya kembali ke as-surah. Fi'il madhinya apa ini? Kalau dhamir huwanya ya kafa yakfi, fi'il mudhari'nya yakfi, kafa yakfi. Nah, karena di sini dia muannas, huruf alifnya hilang ya, huruf alifnya hilang, langsung dikasih ta untuk menandakan dia itu muannas dhamir hiya, kembali ke as-surah gitu ya. Nah, illa hadhis surata, maksudnya ini kecuali dengan surah ini, maksudnya surah Al-Asyr ya gitu ya. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan apa maksud lakafathum. Beliau menjelaskan bahwa surat ini cukup bagi manusia untuk mengajak mereka berpegang teguh kepada agama Allah dengan iman, amal soleh, dakwah, dan kesabaran dalam menjalankannya. Karena orang yang berakal dan berpikir ketika mendengar atau membaca surah ini, maka ia harus berusaha agar terhindar dari kerugian dengan memiliki 4 sifat ini, yaitu keimanan, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu untuk penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita i'rab untuk qala fi'il madhi syafi'iyyu fa'il, rahima fi'il madhi hu atau al-ha'u fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Lafzul jalalah Allah fa'il,
ta'ala fi'il madi fa'ilan dhamir mustatir huwa, kembali ke lafzul jalalah Allah, dan di sini tandanya adalah fathah muqaddarah karena dia diakhiri huruf alif ya. Lau, lau ini teman-teman bisa ketik atau buka kamusnya, kamus Ristek Muslim. Teman-teman ketik lau, geser ke kolom ketiga atau kolom goin. Di situ ada penjelasannya. Lau harfun mabniyun 'ala sukun, huruf mabni atas sukun, walahu iddatu ma'anin minha, dia memiliki beberapa makna-makna di dalamnya. Yang bawahnya itu harfu syartin lil mustaqbali, huruf syarat untuk menjelaskan waktu masa depan. Ghairu jazimin, selain dari penjazm, artinya huruf lau itu dia dalam kalimat seperti amil-amil penjazm yang kalimat jawab syarat ya. Maknanya itu dia jawab syarat, tapi bukan amil penjazm, dia tidak memiliki amalan gitu ya. Tadi ghairu jazimin, jadi dia bukan amil penjazm, maksudnya begitu. Bimakna, dengan makna an ya'tiya bi rabtil jawabi bisyarti, jadi dengan makna dia menggabungkan kalimat jawab dan syarat dengan syarat gitu ya. Jadi dia itu menggabungkan kalimat jawab dan syarat, tapi dia bukan termasuk amil-amil penjazm, maksudnya begitu. Ma'anzalallahu, Allah tidak menurunkan. Jadi ma di sini huruf nafi mabni sukun, dan di sini ada fi'il madi, anzala itu fi'il madi. Baik, teman-teman coba bisa buka bukunya halaman 237. Jadi di situ dijelaskan kalau ingin menafikan fi'il mudhari dengan la nafiyah, dengan la ya. Karena di sini anzala itu fi'il madi, makanya di sini pakai ma. Kalau di sini misal yanzulu, anzala yanzulu, pakai yanzulu untuk atau pakai fi'il mudhari, maka di sini teman-teman bisa menggunakan lah. Anzala yunzilu, yunzilu yang benar. Karena di sini pakai fi'il madi, makanya pakai ma gitu ya. Teman-teman bisa buka buku penjelasannya di halaman 237 di buku Ilmu Nahwu untuk Pemula. Teman-teman bisa murojaah kembali. Lafzul jalalah Allah sebagai fa'il hujjatan maf'ulun bih ala huruf jar khalqi isim majrur al-ha wa tahi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih illa huruf istisna hadhihi fi mahalli nasbin mustasna as-surata, dia sebagai badal dari hadhihi. Kenapa di sini harokatnya fathah? Karena hadhihi itu dia fi mahalli nasbin sebagai mustasna. Mustasna itu tempat-tempat yang wajib mansub, gitu ya. La di sini lam taukid. Lam taukid dia bergandengan dengan fi'il madi. Jadi lam taukid itu bisa bergandengan dengan fi'il madi, bisa bergandengan dengan isim, bisa bergandengan dengan huruf. Untuk contoh yang bergandengan dengan huruf kemarin sudah ada contohnya di video yang pertama ya, lafi khusrin, lafi benar-benar dalam kerugian ya. Ini yang kedua ini bergandengan dengan fi'il madi.
bisa diterjemahkan niscaya atau bisa diterjemahkan sungguh juga boleh. Lah kalau dia masuk ke isim, contohnya la Muhammadun jamilun, Muhammad benar-benar ganteng gitu ya. Kafat itu dia fi'il mati, nomornya iya, mustatiriyah kembali ke as-surah. Hum fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, gitu ya teman-teman. Anda lanjutkan untuk membaca kitabnya. Wa qala al-Bukhari, dan berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah yang maha tinggi merahmatinya, babun, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amali, ilmu atau berilmu sebelum berucap atau beramal. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah yang maha tinggi, fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya atau bahwasannya, la ilaha illallahu, tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak, yang dibedai dengan hak, tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Wastaghfir, dan mohon ampunlah, lidzambika, atas atau untuk dosamu. Fabada'a bil ilmi, maka memulai dengan ilmu, qablal qawli wal amali, sebelum berkata dan beramal. Kita i'rab. Wawu di sini wawu isti'naf, wawu permulaan, biasanya itu bisa huruf fa, bisa huruf wawu untuk awal-awal kalimat. Qala fi'il madi al-Bukhari fa'il, rahima fi'il madi hu fi mahalli nasbin maf'ulun bih, lafzul jalalah Allah, fa'il ta'ala fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembali ke lafzul jalalah Allah. Babun, di sini babun sebagai khobar, mubtada'nya di mana? Mubtada'nya dibuang ya teman-teman. Di sini kita takdirkan atau kita tulis, bisa kita tulis hada babun, ini adalah bab gitu ya. Nah, karena ini bab, mubtada'nya dibuang. Baik. Al ilmu di sini karena dia kalimat baru, maka al ilmu sebagai mubtada. Qabla maf'ulun fih mudhaf, al qawli mudhafun ilaih, qabla al qawli syibul jumlah sebagai khabar untuk al ilmu. Wawu di sini wawu ataf, al amali ma'tuf ke al qawli, makanya di sini harokatnya sama-sama kasrah ya, karena ma'tuf itu termasuk tawabi untuk hal i'rab. Wawu di sini sebagai wawu isti'naf ya, ini kalimat baru ya, jadi wawu permulaan. Ad-dalilu sebagai mubtada, qawlu khabar, ya khabar juga mudhaf, hu atau al-ha'u fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, ta'ala di sini sebagai fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembali ke lafzul jalalah Allah, atau bisa dikatakan di sini ada hu ya, hu-nya ini kembali ke lafzul jalalah Allah. Fa huruf isti'naf atau permulaan. I'lam fi'il amr, fa'ilnya dhamir mustatir anta, anna
Ana di sini termasuk saudaranya inna. Jadi amalannya menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Hu isim anna. La di sini la nafiyah lil jinsi. Teman-teman bisa murojaah kembali di buku ilmu nahwu untuk pemulanya halaman 234 ya. La nafiyah lil jinsi. Ilaha isim la, illa huruf istinaf, huruf istinah atau pengecualian. Lafzul jalalah Allah di sini sebagai badal dari siapa? Nah, pertanyaannya di sini kan ada illaha kan sebagai isim la kan ya. Pertanyaannya mana khobar la? La di sini tuh dia itu seperti inna dan saudara-saudaranya ya, karena ada sedikit perbedaan di i'rab, makanya dia dipisahkan. Sebenarnya dia itu saudaranya inna ya. Nah, khobarnya di mana khobar la-nya? Nah, khobar la-nya di sini tuh dibuang. Takdirnya apa? La ilaha ma'budun bihaqqin. Nanti ma'budun dibadai bihaqqin dengan hak. Nah, khobarnya di sini dibuang. Nah, khobar kok bisa dibuang ya? Nah, teman-teman bisa buka kitab mulakhasnya halaman 54. Di situ dihapusnya khobar ya. Nah, teman-teman bisa baca-baca di kitab mulakhasnya halaman 54. Tadi khobar itu bisa dibuang ya, teman-teman. Mubtada bisa dibuang, khobar juga bisa dibuang. Nah, lafzul jalalah Allah di sini dia sebagai badal untuk ma'budun dari khobar yang dibuang. Nah, gitu ya, teman-teman. Terus untuk di sini karena kalimatnya negatif, jadi lafzul jalalah Allah itu boleh dihukumi badal, boleh dihukumi mansub dengan kedudukan mustasna ya, itu bebas ya, gitu ya. Boleh juga badal. Wawu di sini wastaghfir, wawu di sini wawu ataf, dia istaghfir itu ma'tuf ke i'lam ya, ke fi'il amr yang pertama. Istaghfir fi'il amr, fa'ilnya dhamir anta, dhamir mustatir anta. Li huruf jar, dan bi isim majrur mudhaf, al-kaf fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Dan bi itu isim majrur ya, teman-teman, dan dia juga mudhaf. Fa di sini fa istinaf, bada'a fi'il madi, fa'ilnya dhamir huwa. Bi huruf jar, al-ilmi isim majrur. Jadi untuk ketika kita ingin menjelaskan pernyataan umum ya, jadi filenya di sini kan dhamir mustatir huwa, tapi dia itu bermakna umum, tidak kembali ke mana-mana. Kita bisa menggunakan fi'il madhi dhamir huwa ya, itu maknanya itu umum gitu ya. Maka memulai dengan ilmu, maksudnya gitu ya. Qabla maf'ulun fi mudhaf, al-qawli mudhafun ilaih, wawu di sini wawu ataf, al-amali sebagai ma'tuf mengikuti al-qawli. Begini. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari Ana. Barangkali teman-teman menemukan sesuatu yang mungkin Ana salah ucap ya, teman-teman. Terkadang antara otak dan mulut itu tidak sama, teman-teman bisa koreksi ya. Dan jika teman-teman ada sesuatu yang mengganjal, kita akan punya fasilitas grup. Teman-teman bisa maksimalkan bertanya. Terkadang Ana lupa untuk menjelaskan, terlewat, atau mungkin penjelasan Ana kurang jelas, teman-teman bisa bertanya kembali ya, teman-teman. Jangan diem aja, eman. Kalau diem aja nanti eman-eman lah. Jadi teman-teman
bisa bertanya detail maksudnya gimana, detail aja nggak masalah, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Jadi jangan meninggalkan sesuatu yang meragu, yang teman-teman itu masih ragu ya. Ini kata dasarnya apa, ini fi'il madinya apa, misal ini wazannya apa, ini cara nyarinya gimana, penjelasannya lebih detail gimana, nggak apa-apa, nggak masalah ya teman-teman. Baik, cukup sekian dari ana. Apabila ada salah mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.